A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga saja hijab-hijab yang dapat mencegah kita atau alat-alat hijab, perlengkapan hijab yang dapat mencegah kita dari cahaya Allah, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijab-hijab seperti kebodohan, rasa malas, rasa percaya diri yang sangat tinggi sehingga tidak curiga terhadap kesalahan dirinya, atau rasa putus asa dan semacamnya. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari hijab-hijab atau alat-alat hijab yang dapat menutup kita dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, atau yang dapat menjauhkan kita dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kami. Dan tidak lupa kami juga memohon doa para pemirsa di mana saja berada, supaya selalu dalam keadaan sehat rohaniah dan begitu juga sehat jasmaniah yang disemangati oleh kesehatan rohani. Pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas manfaat daya yang lain daripada daya-daya yang ada dalam roh kita, yaitu daya wahmi. Pelajaran yang telah lalu kita telah membahas agak sedikit luas mengenai daya lezat atau daya syahwat yang pokoknya pada masalah-masalah yang berurusan dengan perut dan birahi, atau secara umum yang berurusan dengan masalah-masalah keduniaan material atau yang bersifat materi seperti kehormatan. Kalau yang sekarang ini kita akan membahas manfaat daripada daya wahmi. Kalau manfaat daripada daya lezat, yaitu sebagaimana sudah diterangkan, demi kelanggengan individu manusia dan demi kelanggengan apa yang dikatakan spesies manusia atau golongan manusia, generasi manusia. Jadi di samping supaya dirinya langgeng, karena kalau tidak makan tidak akan langgeng, maka dikasih alat lidah untuk merasakan yang enak sehingga dia bersemangat makan, seperti obat manis bagi anak kecil. Kemudian begitu juga kelezatan daripada birahi. Nah, itu manfaatnya. Jadi demi bertahannya individu manusia dan bertahannya generasi manusia. Kalau daya wahmi manfaatnya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa daya wahmi ini seperti hayalan. Sebenarnya dia tidak murni hayalan. Hayal dan mutahayyilah itu hanya perangkatnya saja. Jadi dalam ilmu jiwa atau filsafat juga, dalam diri kita ini banyak daya sebenarnya, tapi yang sering dibahas dalam akhlak, yang berhubungan dengan akhlak, adalah empat daya sebagaimana sudah dijelaskan, yaitu daya akal, kemudian daya emosional, daya lezat, kemudian daya wahmi. Sebenarnya banyak
gaya yang ada pada manusia ini. Tapi kerincian terhadap hal yang banyak itu mungkin akan membuat lelah orang belajar, sehingga rincian-rincian yang sangat dalam itu biasanya hanya dibahas di kelas-kelas yang spesifik yang memang menekuni masalah-masalah ilmu-ilmu keagamaan yang kalau seperti di hauzah atau pesantren di Qom misalnya, atau di Libanon atau di mana saja daerah-daerah yang penghuninya adalah pengikut Ahlul Bait Syariah, pembahasan seperti ini biasanya memakan waktu bukan hanya masalah ini, termasuk perangkatnya bisa sampai 30-40 tahun. Jadi kalau orang masuk pesantren, orang pengikut Ahlul Bait masuk pesantren atau hauzah, biasanya dia setelah misalnya 15 tahun ke atas, 20 tahun atau 30 tahun, dia istilahnya boleh dikatakan sudah secara relatif dalam tanda kutip agak luas. Jadi bukan luas sekali, masih agak luas ilmunya. Nah, oleh karena itu pembahasan ilmu jiwa atau ilmu nafs ini atau psikologi kalau yang dalam itu adalah dibahas misalnya di tahun-tahun belasan di pelajar filsafat. Jadi kalau di Asfarul Arba'ah yang Munasabrah itu di jilid yang ke-9. Nah, sementara setiap satu jilid itu normalnya 2 tahun, ekspresnya 1 tahun. Jadi tahun ke-9. Sebelum masuk pelajaran kitab Asfar itu orang harus sudah belajar Muqaddimah 4 tahun. Kemudian pelajaran ilmu kalam juga harus dipelajari sekitar 2 sampai 3 tahun. Setiap hari sudah 7 tahun, lalu harus mempelajari juga filsafat yang Muqaddimah dan pertengahan kurang lebih 3, 4 sampai 5 tahun. Baru masuk ke buku Asfar, di mana buku Asfar ini ada 9 jilid. Satu jilidnya kalau ekspres dibahas dalam 1 tahun setiap hari. Dan ilmu nafas ini ada di jilid 9. Oleh karena itu para pemirsa, sesuai dengan kondisi yang ada, izinkan kami tidak masuk ke dalam yang terlalu rinci sehingga lebih menonjol masalah keilmuannya. Tapi kalau ulama harus tahu itu, karena untuk menghadapi problema dirinya, keluarganya dan masyarakatnya yang mungkin ribuan, bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan problematika rohaninya, nah dia harus mengetahui seluk-beluk yang sangat rinci terhadap urusan-urusan rohaninya atau ilmu jiwa atau psikologi ini. Nah, kembali kepada masalah kita, yaitu mengenai daya wahmi ini. Sebenarnya daya wahmi ini adalah daya roh ya, atau kerja roh yang digunakan untuk merasakan atau memahami hal-hal yang bersifat ma'nawiyah, yakni yang tidak berupa material. Kalau kita mencicipi gula manis, madu manis, melihat gunung, itu bersifat material. Walaupun sudah dibahas sebelumnya dan di bahasan-bahasan filsafat bahwa ilmu seluruhnya non-materi, tapi masih bisa dikatakan memiliki sifat kematerian karena objeknya yang hakiki berada di luar. Oleh karena itu kita nisbahkan, kita hubungkan gunung yang ada di kepala, yang ada di otak, yang ada di akal kita ini kepada yang ada di luar itu. Seperti kalau kita bercakap, kamu ingat nggak Gunung Semeru?
Atau kamu ingat misalnya teman kita itu. Nah, jadi ingatan kita, ilmu kita tentang teman kita atau Gunung Semeru itu dinisbahkan, dihubungkan kepada yang ada di luar. Oleh karena itu dia diistilahkan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat materialis, yang bersifat material. Nah, tapi ada pengetahuan-pengetahuan atau rasa-rasa yang bersifat non-materi. Seperti cinta, seperti emosi, seperti marah, seperti benci. Nah, itu alat untuk memahami ini, atau daya ruh yang digunakan untuk memahami ini disebut daya wahmi. Wahmi. Nah, oleh karena itu wahmi ini sebenarnya tidak persis dengan khayalan, tidak juga persis dengan pernyataan sebelumnya, yaitu untuk tipuan-tipuan itu hanya bersifat kecenderungannya sebagaimana yang akan dijelaskan pada pelajaran hari ini, insyaallah ta'ala. Jadi wahmi adalah daya ruh yang untuk memahami hal-hal yang bersifat ma'nawiyah, tapi bersifat individu. Jangan lupa individu. Seperti misalnya cinta ini, cintanya si fulan, cintaku, benciku, bencinya si fulan, dan seterusnya. Emosiku, emosinya si fulan, dan seterusnya. Kasih sayangku, kasih sayang ibuku, kasih sayang temanku, dan seterusnya. Individu. Kalau sudah universal, seluruh cinta misalnya itu yang digunakan memahami hal-hal yang bersifat universal, apakah ilmu-ilmunya itu bersifat material atau bersifat maknawi. Material dalam tanda kutip, sebagaimana yang sudah dijelaskan barusan, ataukah bersifat maknawi. Ketika sudah disimpulkan secara universal, maka daya yang digunakan oleh ruh untuk memahami universal ini adalah disebut daya rasional atau akal. Jadi wahmi ini mengerti hal-hal maknawiyah. Kalau panca indera kita ini mengenali hal-hal yang bersifat material. Kalau wahmi itu mengenali yang bersifat maknawiyah. Nah, tapi daya lain menjadi perangkat daripada daya wahmi. Daya apa itu? Sudah tentu bukan di antara empat daya yang sudah disebutkan. Tapi daya yang lain yang disebut, yang telah saya sebutkan tadi sebagai termasuk di antara bahasan-bahasan yang rinci di ilmu jiwa atau psikologi. Nah, dalam filsafat ada daya dalam ruh kita ini yang namanya daya khayal. Kemudian daya mutakhayilah. Ya, sekalipun dari sisi bahasa mungkin sama khayal dan mutakhayilah ini, tapi dari sisi barangkali kalau dari sisi bahasa hanya bermakna bahwa mutakhayilah yang berhayal, khayal, hayalan. Khiyal itu khayalan, mutakhayilah yakni yang berhayal misalnya. Tapi dari sisi peristilahan filosofis atau juga dalam ilmu akhlak dibedakan antara khayal dan mutakhayilah. Khayal itu apa? Khayal itu adalah penggambaran daya ruh untuk dapat menggambarkan apa saja, tapi belum merinci. Jadi sekedar membayangkan misalnya rumah, kemudian gunung, apa saja yang dilihat. Ini khayal namanya. Dan ingat bahwa khayal ini bukan sebagaimana yang kita katakan dalam keseharian. Kamu banyak menghayal.
Jadi banyak menghayal biasanya cenderung kepada hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, dalam hayal falsafi secara filosofis itu mencakup dua-dua, apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat, salah atau benar. Walhasil apa saja yang dibayangkan itu adalah hayal. Berguna atau tidak berguna. Jadi bukan hanya kepada yang tidak berguna, atau bukan saja kepada yang sia-sia, tapi apa saja yang dapat dibayangkan oleh kita manusia itu adalah hayal. Kalau mutakhayilah itu adalah daya mutakhayilah adalah daya akal, daya ruh yang merinci atau menggabung hayalan-hayalan yang ada dalam dirinya, dalam roh kita. Misalnya kita menghayalkan misalnya gunung dengan, lalu kita gabung dengan warna merah, gunung merah umpamanya. Atau yang ada gunung hijau, kemudian kita pisah gunungnya dengan hijaunya, walaupun sebenarnya sebagaimana sudah saya sebutkan dalam argumentasi ilmu, bahwasanya ilmu materi bukan materi. Salah satu pembuktiannya tidak bisa dibagi, jadi gunung itu pun tidak bisa dibagi. Gunung hijau tidak bisa dibagi menjadi gunung dan hijau. Nah, sebab gunung hijau itu masih tetap ada dalam benak kita, dalam akal kita. Jadi kalau kita bagi dengan gunung dan hijau, berarti ada tiga khayalan sekarang. Yang pertama gunung hijau, yang kedua gunung saja tanpa warna, yang ketiga hijau saja tanpa gunung. Nah, ini sebenarnya bukan, jadi gunung saja dan hijau saja bukan bagian daripada gunung hijau, karena gunung hijau masih tetap adanya. Jadi kita sebenarnya mencipta dua bayangan lain, yang satu gunung, yang satu hijau. Nah, mutakhayilah ini, daya mutakhayilah, quwwah mutakhayilah, yaitu daya akal yang dapat membagi-bagi hayalan, gambaran yang ada, atau menggabung gambaran yang ada. Misalnya gunung dengan emas, dan tidak mesti gabungannya itu salah. Bisa gabungannya salah, bisa juga benar. Jadi khayal dan mutakhayilah, khayal yakni gambaran apa saja, manfaat atau tidak manfaat, berguna atau tidak berguna. Kemudian mutakhayilah yaitu gabungan daripada gambaran-gambaran atau pecahan daripada gambaran-gambaran, tapi dalam tanda kutip, karena itu sebenarnya ciptaan lagi, baru lagi, bukan bagian dari yang dibagi dari gambaran yang kita katakan dibagi. Nah, semua ini, yakni daya khayal dan mutakhayilah ini adalah adalah perangkat daripada wahmi. Walaupun dia juga perangkat daripada akal, karena akal juga dalam menyusun argumentasinya dan seterusnya, dia juga memerlukan kepada gambaran ini, apakah kemampuan ruh dalam menggambarkannya atau dalam merinci atau menggabungkan daripada gambaran-gambaran yang ada dalam benak kita. Nah, akan tapi selain dia berguna untuk akal, dia juga berguna untuk wahmi ini. Nah, biasanya wahmi ini dipakai juga dalam apa yang disebut misalnya kemampuan berpuisi, bersyair, ini penggambaran-penggambaran. Nah, di sini atau sarjana atau pelukis, penyair, pelukis banyak menggunakan daya khayal ini. Jadi insinyur, sastrawan,
atau juga misalnya pelukis dan seterusnya, itu menggunakan daya khayal, kemudian digabung atau dipecah-pecah dalam tanda kutip sudah tentu oleh akal, atau kalau penyair misalnya oleh wahmi, karena dia mau misalnya menggambarkan cinta dan menggabungannya dengan hal-hal lain yang berupa pengetahuan-pengetahuannya yang bersifat maknawi, yang tidak bersifat materialis. Nah, daya wahmi ini karena dia daya yang dimiliki ruh dan perangkatnya adalah khayal dan mutakhayyilah. Ketika wahmi ini bekerja, maka bisa terjadi dua kemungkinan. Bisa sesuai dengan argumentasi akal, bisa sesuai dengan arahan agama, bisa juga tidak sesuai. Kalau sesuai, fabi ni'mah, maka dia akan menjadi nikmat bagi kita. Wahmi ini akan menjadi nikmat bagi kita. Tapi kalau tidak sesuai, maka dia akan jadi apa? Alat daripada emosional dan daya lezat. Kalau tadi daya lezat akan menjadi misalnya perangkat bagi wahmi ini, atau juga emosional, daya daripada wahmi ini bisa juga menjadi perangkat daripada daya lezat. Dalam buku-buku akhlak atau dalam filsafat, ini sebagai contoh ya, itu dikatakan bahwa dalam batin manusia ini secara global ada 19 atau 17 pintu. Katakanlah kalau dalam bahasa, dalam kajian akhlak kita ini daya, ada 19 daya. Misalnya daya panca indera lahir, ada juga panca indera batin. Jadi ada mata lahir, ada mata batin. Mata batin yakni melihat seseorang atau apa saja tanpa menggunakan alat lagi. Yang biasa kita katakan berhayal atau melamun atau menatap dari jauh. Dan daya-daya yang lain. Jadi daya panca indera lahir dengan panca indera batin sudah 10. Ditambah dengan daya-daya yang lain, hayal, waham dan seterusnya ini. Nah, dan dikatakan oleh para ulama akhlak, pada masing-masing daya itu bercokol yang namanya iblis, syaitan, untuk memberikan tipuan-tipuan. Jadi mata ketika melihat, ketika syaitan ingin menjebak manusia ke dalam katakanlah jurang kehinaan, maka orang sekalipun tidak cantik atau tidak gagah, maka setan membuat mengatur lensa, katakanlah bukan lensa lahiriahnya ini, mengatur lensa daripada panca indera kita ini sehingga orang itu menjadi menarik buat dirinya. Mungkin seseorang memiliki yang lebih afdal dari apa yang dilihat itu, tapi karena setan ingin menjebak dia, maka setan dalam rayuannya mempoles yang dilihat itu, objek yang kita lihat itu menjadi lebih indah, lebih menarik dari yang kita miliki. Begitu juga dalam panca indera batin, begitu juga dalam akal, begitu juga dalam wahmi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita terjebak kepada jebakan-jebakan non-argumentatif, seperti perasaan yang didahulukan, terjebak kepada argumentasi yang tidak hakiki. Dia bentuknya argumentasi, tapi tidak hakiki. Terjebak kepada, katakanlah, Quran yang tidak hakiki. Lahiriahnya Quran, tapi makna yang kita pahami bukan Quran yang hakiki, bukan yang dimaukan Allah SWT. Terjebak kepada lahiriah daripada riwayat. Misalnya, ketika kita salah dalam
merasakan, mewahmi dengan kekuatan wahm terhadap semua yang diambil dari perangkat-perangkatnya yang ada di wahayal atau mutakhayyilah, daya hayal atau mutakhayyilah, maka di sini dia akan jatuh ke dalam kehinaan, jatuh dalam dekapan iblis, dan akan menjadi perangkat utama bagi daya emosional atau daya lezat. Maka kalau urusan politik, nah ketika seseorang menggambarkan objeknya sebegitu rupa, pemahamannya diaduk-aduk sehingga keruh, sehingga rakitan-rakitan daya wahmi ini terhadap perangkat-perangkatnya, itu daya mutakhayyilah atau khayal ini, ketika sudah katakanlah secara kasarnya semerawut, acak, maka apa yang akan dia rasakan, apa yang akan dia wahmi, sudah pasti juga tidak menghasilkan hal yang semestinya atau yang sebenarnya. Oleh karena itu sangat mudah untuk menjadi objek kuah ghadabiyah atau kuah emosional, daya emosional. Maka gampang dia emosi. Kalau dia main dalam percaturan politik, maka secara mudah dia bisa menghamburkan daya emosinya. Jadi daya wahminya ini sudah menjadi abdi daripada ghadabiyah. Atau kalau urusan sosial, keluarga dan seterusnya, maka akan menjadi alat daripada kuah lezat atau kuah syahwiyah. Maka dia akan menjadi gampang untuk menyalurkan apa-apa yang ada pada daya lezat, apakah berurusan dengan pangkat, apakah berurusan dengan perut secara kasar, atau dengan urusan birahi. Dan kalau sudah demikian, para pemirsa sekalian, semoga dijaga Allah, maka manusia ini tidak akan terkendali, atau setidaknya susah terkendali, karena apa yang dia jadikan argumentasi atau apologi dalam penyaluran emosinya atau penyaluran daya lezatnya ini, dia memakai argumentasi, tapi argumentasinya adalah wahmi yang memakai alat-alat dari daya hayal dan mutahayyilah yang secara acak. Maka itu dia mungkin merasa tidak bersalah, kebanyakan tidak merasa bersalah. Dan ini merupakan kesesatan yang lebih, karena ini kesesatan ganda. Kalau kita tahu melakukan kesalahan tapi mesti melakukan, itu namanya satu kesesatan. Tapi kalau kita melakukan kesesatan sementara kita tidak tahu dan tidak merasa itu kesesatan, maka itu adalah kesesatan ganda. Jahil murakkab, bodoh ganda, ketidaktahuan ganda. Semoga Allah menjaga kita sekalian dari semua ini, sehingga kita betul-betul dapat hidup dan menutup hidup ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan argumentasi akal kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.